Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi antikni bil huda wa alhimni taqwa. Satu waktu dalam kumpulan para sahabat, Rasulullah tiba-tiba berkata, "I'lamu annahu lan yanju ahadukum bi amalihi." Ketahuilah oleh kalian, kata Rasulullah, bahwa tidak ada seorang pun yang akan bisa selamat kalau mengandalkan amalnya. Wala ana, dan tidak juga aku, kata Rasulullah, illa ayyataghammadaniyallahu birahmatin minhu wa fadlin, kecuali Allah Subhanahu wa taala melingkupiku dengan kasih sayangnya dan dengan keutamaan-keutamaannya. Itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berkata bahwa hatta Rasulullah juga tidak akan selamat kecuali kalau dilingkupi dengan rahmat Allah dan juga dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mencapai keutamaan-keutamaan tersebut dalam Al-Qur'an dikatakan surat An-Nisa ayat 175, fa ammal ladzina amanu billah wa atasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdiyahum ila siratan ilaihi siratan mustaqima. Adapun orang-orang yang beriman dan kemudian berpegang teguh bihi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimasukkan ke dalam rahmat dan keutamaan Allah. Jadi syaratnya adalah iman dan berpegang teguh, i'tisam. Dalam Al-Quran kita akan temukan dua al-i'tisam itu. Yang pertama adalah al-i'tisam billah, jadi berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu, yang kedua adalah al-i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya inilah yang menentukan kita akan mendapatkan rahmat dan akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, baik dan buruknya kita selalu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dimaksud dengan tali Allah? Ini akan kita jelaskan pada hari ini. Satu waktu Rasulullah ditemui oleh seorang A'rabi. A'rabi itu artinya seorang Arab yang datang dari desa. Fabarika baina yadaihi. Kemudian dia tiba-tiba duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kemudian faqala, dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni sami'tullaha yaqulu fi kitabihi." Aku dengar dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, wa'dillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan bercerai-berai. Fahadzal hablul ladzi amarna bil i'tisamu bihi ma huwa. Apa yang dimaksud dengan hablullah yang dimaksud dalam ayat ini? Faqala Nabi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fadaraban nabiyyu yadahu ala katafi Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi menepuk ke punggungnya Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Faqala wilayatu hadza, yang dimaksud dengan tali Allah Subhanahu wa taala adalah berpegang teguh kepada orang ini. Faqama al-a'rabi wa dhabita bikaffaihi isba'aihi jami'an summa qala. Kemudian orang itu berkata, berdiri dan kemudian memegang erat tangannya, memegang kedua Talib. Kemudian dia berkata, la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa a'tasimu bihablihi qala wa syadda asabi'ahu. Orang itu kemudian berdiri berkata, aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan kepada tali agama Ta'ala itu Ali bin Abi Thalib. Waqala, dan orang itu berkata, wasyadda asabi'ahu, dan dia kemudian mengeratkan pegangannya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti sepeninggalku akan ada banyak perselisihan. Dalam kondisi perselisihan itu, maka kalian berwilayahlah kepada Ali bin Abi Thalib, dan itu yang akan menurunkan fadilah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih pada malam hari ke-22 di mana Imam Ali beberapa hari yang lalu mendapatkan syahadahnya,
Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai pengikut dan pencinta Ali bin Abi Thalib, karena kata Rasulullah, Aliyun qasimun nari wal jannah, bahwa orang yang mencintai Ali akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Ali itu adalah orang yang membagi surga dan neraka. Hari ini kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ke-22 di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ftahli fihi abwaba fadlik wa anzil alayya fihi barakatik wa wafiqni fihi limujibati mardatik wa askinni fihi buhbuhati jannatik ya mujiba da'watal muttarrin. Ya Allah, bukakanlah selebar-lebarnya pintu karunia-Mu di bulan ini, dan curahkanlah berkah-berkah-Mu. Tempatkan aku di tempat yang membuat-Mu ridho padaku. Tempatkan aku di dalam surga-Mu, wahai yang maha menjawab doa orang-orang yang dalam kesempitan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.